Sebagai keturunan Indonesia, solois biola Iskandar Wijaya bangga dan ingin mengeksplorasi kesenian dan musik tanah air kedua orang tuanya untuk diperkenalkan kepada dunia. Kebanggaan dan cintanya terhadap Indonesia membuat Iskandar tak ragu menunjukkan asal-usulnya saat tampil di berbagai pagelaran berkelas dunia lewat bentuk kostum maupun aksesoris yang dia kenakan saat tampil di atas panggung maupun video musiknya. Iskandar Wijaya pertama kali mengenal biola ketika berumur 4 tahun. Saat itu, Iskandar diajak menonton sebuah pertunjukan orkestra anak-anak oleh sang ibu. Sejak saat itu, dia minta diperbolehkan untuk belajar musik dan memilih instrumen biola. Darah seninya mengalir dari sang kakek yang merupakan musisi terkenal di era Presiden Soekarno, Udin Wijaya. Dia pun kerap menggabungkan berbagai macam genre musik seperti mengkolaborasikan biola dengan alat musik tradisional Indonesia, gamelan. Iskandar pun sering tampil membawakan sederet lagu-lagu Indonesia di panggung internasional. Insight with Desi Anwar kali ini memiliki tamu yang sangat spesial, seorang solois pemain biola yang kini kerjanya melanglang buana ya di dunia internasional, dan saya juga ikut bangga karena seorang pemain biola ini dia adalah keturunan Indonesia dan biasanya pasti sangat cinta ya dengan Indonesia, dan mungkin namanya sudah tidak asing lagi bagi kita karena ke Indonesia ini merupakan salah satu hobinya. Iskandar Wijaya. Hai Iskandar, apa kabar? Baik. Baik-baik saja ya. Baik, nah baik. ini pertama-tama ini sebenarnya Iskandar bukan seorang yang baru saya wawancara. Saya ingat ya, kamu tuh masih sangat muda ya, 18 tahun kalau datang ke Indonesia, dan saya sempat mewawancaranya dan saya bilang, wah luar biasa. Iskandar ini pasti akan menjadi seorang pemain biola yang sangat tenar, dan memang ternyata 20 tahun kemudian fortune teller. Iskandar Wijaya lagi ada di Indonesia ini. Iya, lagi ada. Acaranya apa saja? Ada beberapa acara untuk brands, dan juga besok saya akan main acara bank. Ada beberapa tamu VIP yang akan menghadiri, sebagai contoh Presiden RI dan beberapa menteri, dan saya merasa dihormati sekali untuk bisa tampil di sana di panggung itu. Luar biasa. Sekarang ini gaulnya sama orang-orang penting ya. Tapi bukan saja. Semua orang sama untuk saya. Tapi sering kan datang ke Indonesia? Ya, sering. Mungkin kira-kira 50% per tahun saya kerja dan hidup di Indonesia, dan yang lain di Eropa atau Amerika Serikat. Tapi rumah di mana? Rumah Yang dua-duanya. Ada satu apartemen di Jakarta, ada di Berlin juga, dan saya harus pindah negara sering sekali karena kalau cuma satu kota orang jadi bosen. Dan saya nggak datang lagi ke konser. Tapi saya lihat ya, apalagi di YouTube-nya itu udah mainnya tuh di mana-mana, di hampir dikatakan di bukan saja di Indonesia, di Eropa, tapi di Amerika Serikat juga. Setahun tuh bisa berapa sering ini perform? Per bulan kira-kira 3 sampai 5 perform, karena harus menyiapkan dulu, harus prepare, harus latihan banyak, dan setiap performance itu sangat penting untuk saya. Saya tidak ingin mass production atau nggak latihan lagi, cuman autopilot, enggak. Saya serius banget dengan kesempurnaan kualitas saya. Iya, harus jadi perfectionist Ya, ya. betul. A true Ya, maestro. ya. Tapi biasanya kalau performance itu bisa pilih lagunya sendiri, atau memainkan mungkin lagu orang lain, atau bahkan ya dengan lagu-lagu klasik gitu. Original juga. Original. Ya, sejak pandemi saya juga mulai mencipta lagu diri. Karena ada banyak waktu, semua acara dibatal, dan saya
dapat banyak inspirasi untuk mencipta lagu sendiri. Ada berapa sekarang lagu yang sudah diciptakan? Lagu Indonesia? Enggak, lagu secara sendiri, original. Oh, banyak. Oh, banyak 20 sudah, ya. Oh wow, Ya. sangat-sangat produktif. Dan juga ya. saya mulai belajar lagu-lagu Indonesia. Itu baru untuk saya. Oh, baru? Karena saya lahir di Jerman. Sebenarnya saya orang setengah Jerman ya. Dan kalau Setengah Jerman, setengahnya lagi apa? Indonesia. Campur-campur pasti, Campur-campur. Ada darah Arab juga Arab Maluku, Okay. ada Cina Medan, Cinmed. ada Iran, ada Irannya juga. ada Ini saya Iran. ingin lihat ini dari raut wajahnya Iskandar, di mana-mana bagian Ya, ada yang ya. Arabnya, Ada Balkan, ini. ada Oh, Balkan dan juga ada Spanyol juga. 1,5%. Itu 1,5. banyak. Ya. Lumayan. Satu hidung sudah dapat. Ya. Ya. Makanya ini penampilannya juga sangat internasional. Tapi ini karena khusus bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu sejarah orang Iskandar Wijaya yang ya memang kita yang penting 50%-nya itu ada Indonesianya lah. Coba kita lihat sedikit ya latar belakangnya, dan saya mau di sini Iskandar karena kamu seorang musisi dengan biolanya ada selalu kelihatannya setiap Bayi, saya ya. ketemu sama kamu itu Ya, selalu ya, ditenteng-tenteng kayak bayi, ya, ya. sama bayinya. Bisa nggak memainkan sesuatu yang merefleksikan esensi ketika kamu masih kecil? Bisa. Yang menggambarkan Iskandar waktu masih toddler, mungkin baru belajar musik, dan kehidupannya seperti apa? Kenapa? Kenapa? Itu lagu favorit saya bernama River The Flows River in Flows, You. ya, Ya, betul. Dan saya menggunakan lagu itu untuk meditasi setiap hari 30 menit, setengah jam untuk mencuci jiwa. Dan menurut saya waktu masih anak kecil jiwa masih bersih dan masih pure, mungkin naif, tapi curious banget dan ingin mencari caranya. Dan ya, untuk awal saya pilih River Flows in You. Nice. Coba cerita masa kecilnya. Mungkin latar belakangnya juga ya. Ya. Keluarga Iskandar, terus kok bisa gitu. Akhirnya hidup di Jerman, dan yang paling penting ini kenapa biola dan kenapa selalu dibawa ke mana-mana? Kenapa biola ya? Mungkin karena biola memiliki suara unik, mirip suara orang. Dan ada banyak nuansa, karena biola alat musik paling dekat di badan, ya, di sini di leher, seperti ekstensi badan. Kalau Bagian piano dari lebih badan. jauh dan juga tidak memiliki sebanyak nuansa seperti biola. Biola bisa dari pianissimo sampai fortissimo, hampir nggak bisa dengar atau keras sekali. Dan menurut saya anak yang pilih biola mungkin memiliki banyak fantasi atau ya suka cerita dongeng ya, gitu. Tapi kenapa dan siapa yang memperkenalkannya waktu kecil, dan mungkin keluarga. ya, Ibu saya guru piano, kakek saya guru piano, kakek saya mencipta lagu Udin Wijaya, terkenal di Indonesia waktu zaman Soekarno. Iya. Dan ya, semua keluarga memiliki latar belakang musik atau seni. Ya, pasti warisan itu di awal
Ini sudah bagian dari Ya. DNA Iskandar. Ya. Ya. Tapi Ya, dari di segi dalam pendidikan, darah. seperti apa saja yang kan waktu itu Iskandar di Jerman kan ya, pendidikan semua. Betul. Pendidikan itu sangat penting menurut saya karena ya warisan itu satu hal, tapi setiap orang nanti cari cara lain masing-masing. And then setelah saya mulai biola, Umur berapa waktu mulai biola? Umur 3 tahun. Umur 3 mulai biola? Iya, iya. Setelah itu guru saya bilang, aku tidak bisa mengajar kamu lagi waktu saya umur 11. Oke. Kamu harus pilih guru di kuliah sekarang, di Umur 11 tahun? pendidikan tinggi. Umur 11 tahun. Dan setelah itu ya saya diterima Universitas of Arts, University of Arts Berlin. University of Arts waktu masih umur 11 tahun. Iya, iya. Dan mulai belajar sama profesor di sana, tapi masih ke sekolah biasa, ke SMA. Tapi afternoon saya belajar dengan guru pendidikan tinggi. How you say? Yeah. Ya. Original soundtrack that goes with that moment in your life pada usia 20-an. Jadi setiap hari ini sejak umur 3 tahun ya, sampai akhirnya 11 yang gurunya udah nyerah, ini kelihatannya udah harus betul-betul pendidikannya ini, itu Iya. berapa jam harus Berapa jam? Kalau berlatih di supaya kita awal punya- nggak terlalu banyak, mungkin 10 menit per hari, setelah itu mungkin 1 jam maksimal. Tapi sejak saya diterima University of Arts, mungkin 8 jam per hari. 5 sampai 8 jam, ya berarti aku nggak 5 sampai 8 jam ya, per aku hari. nggak memiliki masa kecil. Sangat Hanya keras. makan, tidur dan main Ya, biola. main dan sekolah. Dan gurunya Ya. waktu itu strict sekali ya, atau mereka ya, galak ya. GDR, former GDR, Oh, wow. East Germany. Terus apa contoh-contoh musik yang harus Teriak apa? Oh, contohnya. teriak-teriak. Oke, ini mungkin harus menggambarkan, ini kan Ya. umur 11 tahun, Ya. mungkin masuk ke adolescent, teenager. Kerja keras. Kerja keras. Sangat klasik. Pasti galau juga, kan? Sangat ya galau dan sangat konservatif. Kayak apa makhluk purba itu. Iya. Ya, museum. Apalagi orang Jerman Ya, kan ya. sangat strict ya. Wow. Ya. Kenapa itu musik yang dipilih? Nah, itu untuk- musik Bach. Karya Johann Sebastian Bach. Nah, ini komposer favorit saya. Komposer Jerman. Dia menurut saya seorang jenius, memiliki keseimbangan antara hati, intelek, spiritual, semua ada di dalam musik itu. Kalau saya boleh hanya main satu komposer sampai akhir hidup, mungkin saya pilih Bach. Dan Bach itu juga sangat spiritual. Dia seorang, I don't know, sangat intensif. Banyak karya, tapi semua karya kayak memiliki kesempurnaan menurut saya. Ya. Tapi waktu di college ya, ini rata-rata apa saja yang diajarkan? The classical music? Terus. Hanya klasikal. Seorang Jerman sangat konservatif kalau belajar musik klasik, harus menjaga standar ya musik klasik tidak boleh diganti, tidak boleh berubah.
harus mengikuti aturan. Jadi ini benar-benar untuk membangun foundationnya ya. ya. Betul. Dan itu sangat bagus karena untuk belajar teknik yang benar, yang baik dan benar, intonasi yang precise, suara yang bersih, harus belajar di dalam dulu dengan foundation yang sangat. Dan Iskandar betul-betul menyenanginya karena kalau misalnya harus 5-8 jam latihan, tapi memang betul-betul cita-citanya ingin menjadi seorang pemain biola yang Ya, saya sudah memutus umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Ingin menjadi seorang musisi profesional dan mungkin seharusnya karena musik klasik harus mulai muda sekali. Iya, harus mulai dari usia untuk muda. Perkembangan otot kecil kayak muscle memory, ya. Tapi apalagi yang harus dipelajari? Kan ini Setelah kan, itu ini ada kan kita banyak adolescent hal. kan. Ada banyak hal. Apa yang selain main biola saat itu seperti apa kehidupannya dan juga mungkin dukungan orang tua? Cerita sedikit mungkin apa-apa saja yang apakah mereka supportive justru atau supportive maksa? pasti, Kamu harus Ibu saya the tidak best. terlalu galak sebenarnya. Dia bilang saya cinta kamu no matter what. Yes. So that's yang paling penting. Yang perfectionism dari aku saya sendiri bukan dari orang lain. Pasti saya melihat standar di Jerman sangat tinggi dan untuk bisa diterima di kuliah harus sudah komplit, harus sudah. Tapi kamu masih muda sekali kan saat itu. Sementara yang lain umurnya tapi berapa? sudah harus komplit. Kalau belum komplit nggak bisa diterima karena di kuliah hanya belajar dengan gaya, dengan nuansa, dengan interpretasi unik. Atau warna suara, bukan yang basic teknik lagi. Oke, ada guru yang paling berkesan nggak? Dan kira-kira kalau dia marah sama Iskandar Semua seperti apa? guru saya marah terus. Dalam bahasa Jerman. Nein, so nicht. 1, 2, 3. Gitu, ya. Dengernya aja takut ya. Ya. Tapi kamu nggak pernah kecil hati atau nggak pernah inilah. Pernah. Oh, seperti Pernah apa? nangis, Oh pernah. ya? Sering. Dibikin nangis. Menurut saya itu nggak harus ya. Saya sekarang juga jadi guru, ada 3 murid, dan saya tidak galak. Saya cuma kasih detailnya precise dan saran dengan precision aja. Nggak usah teriak. Nggak usah dibully Ya, gitu. Pernah dipukul nggak pakai ininya? nggak pernah. Itu di Jerman nggak boleh. Langsung penjara. Oke, itu sampai usia berapa di college? Di college sampai usia 18 dan setelah itu full student di University of East Berlin. Full student dan ini udah memasuki usia 20-an. Ini pastikan secara pribadi juga sudah mulai berkembang. Mungkin your character, your lebih jejak mengenai jati diri. Mungkin ada original soundtrack that goes with that moment in your life pada usia 20-an. Oh, wow. Thank you. Ini lagu original saya, Spirited Kok Away. agak sedih-sedih Sedih gitu? banget ya. Kenapa? Tahu umur usia segitu apa? Apa ya? Mungkin pertama patah hati. kali. Ya, pertama kali. Jatuh cinta. Oke, tell us. Cinta mungkin. Atau gitu. Kalau mencipta lagu diri sendiri, harus ada state di dalam hati seperti vulnerable. Ya, mungkin itu nggak harus asli, tapi kalau mencipta lagu harus buka jiwa.
Dan kalau ada pertanyaan dan kami melihat di dalam jiwa pasti ada pertanyaan. Setiap orang punya. Contohnya apa pertanyaan pada usia Why itu do we kan? live? Okay. What are we doing? What is the reason for all of this? Existential questions. Yes. Yeah. Everybody has them. And did you If you find look the down. answers? And kalau mencipta, kan ada jawaban yang pasti, tapi bisa digest di dalam lagu dan di dalam ekspresi seni. Menurut saya, setiap artis pasti punya pertanyaan besar. Karena untuk bisa melakukan karya besar, harus tanya diri dulu. Kalau nggak tanya, mungkin superficial aja seni. Harusnya semua orang ini Yeah. pasti memiliki pertanyaan yang fundamental ya. Yeah. Kenapa kita ada di sini? Siapa dia? Yeah. Itu pernah ditanyakan. Yeah. Kira-kira, Yeah, who am I? Yes. did you find a little bit of the answer? Sedikit dengan... Itu perkembangan selama hidup. Who am I? Dan itu juga bisa berubah. Karena jiwa kita fleksibel. And kami semua belajar dari orang lain. Kalau ketemu orang lain, pasti belajar dan mendapat hal baru. Dan kami bisa pilih, oh saya ingin pakai atau enggak, saya reject. Ini keputusan cara hidup. Iya. Ya. Nah, pada usia ini kan masih impressionable ya, antara 18 sampai 20-an sampai mungkin hampir 30-an. Iya. Ini kan kita masih mencari bentuk ya. Betul. Tapi Kira-kira Iskandar saat itu seperti apa? Apa yang membuatnya galau, apa yang membuatnya bahagia, tapi apa juga yang membuatnya mungkin ya itu penuh dengan keinginan-keinginan. Di waktu itu sangat rebellious. Oh ya. Ya, Kepada karena guru atau kepada orang tua atau semua? Guru, orang tua, orang yang kasih aturan. Saya tidak ingin mengikut. Saya mau cari cara sendiri. Einstein 3. Nggak boleh. Aku juga bilang no. Oh ya. 3, 4, 5 no. Dan semua guru susah untuk mengajari Iskandar karena kepala saya sudah tahu apa yang saya suka dan apa keras yang kepala. saya keras kepala yang apa yang saya tidak suka. Kenapa kira-kira waktu itu? Kenapa ya? Mungkin sudah memiliki gaya sendiri, mungkin belum siap, Yeah. belum ready, Belum tapi sepenuhnya sudah dewasa. tahu aku suka hal ini, aku tidak suka hal ini. Sudah keras sekali suara itu di dalam saya. Tapi pendidikan masih jalan terus, lulus kan sampai akhir. Jalan, tapi susah sekali. Sebenarnya setelah saya menyelesaikan kuliah, lebih enak hidup saya. Lebih enak? Ya, lebih enak. Karena saya boleh mengikuti suara di dalam. Ya. Dan sudah bukan merasa anak-anak lagi. Tapi biola masih tetap diapit? Oh. Papa pasti bangga sama Iskandar. Iya, saya berharap kalau dia bisa benar. Waktu sedih main biola seperti apa? Coba. Waktu sedih. Kalau waktu sedih, 1-2 note mungkin. Waktu Give me a sedih. sad. Waktu sedih nggak main lagu sedih. Mozart aja. Jadi langsung bahagia. Yang Mozart sedih itu komposer paling naif, paling seperti anak kecil, tapi dewasa juga. Itu kombinasi menarik karena melodi sangat simple, sangat basic. Tapi kalau melihat lebih dekat, wow, it's not from a child, it's an old soul. The prodigy. Yeah, the old soul that came back to simplicity. Are you an old soul? I don't know. Would you like to think you're an old soul? I would like to think of myself more of
an innovator of the tradition, because tradisi itu penting. Yang juga penting inovasi tradisi dan kasih ciri khas di dalam tradisi juga, unique signature, kasih suara unik. Karena kenapa kami hidup? Karena setiap orang kasih suara unik dan individual di dunia kita. Ya, itu the meaning of life for me. Pertama kali berinovasi, menciptakan lagu umur berapa? Very late. Because dulu saya masih konservatif sekali di dalam dunia klasik dan ya, Einstweilerei. Mungkin mulai sejak pandemi lebih cari suara saya unik. Dan karena sebelumnya saya cari suara unik di dalam karya klasik, di dalam karya Beethoven, tapi itu sangat limited karena Beethoven sudah kasih ke kita semua indikasi, tempo, dinamis, nada, semua sudah fix. Pasti ada sedikit boleh diberubahkan ke rubato atau kasih tempo mungkin sedikit slow or fast, tapi sangat limited. Kalau cipta lagu sendiri bebas. You can express yourself as much as you want. And I think that is, ya, aku nggak ingin menjadi paling menarik. Aku hanya ingin menjadi tetap otentik aja. True to yourself. Yeah, true to yourself. The sound of Iskandar. Yeah. Oke, kita masuk Yeah. evolusi berikutnya sampai sekarang in your 30s Yeah. sudah mulai berinovasi. What happens dan kira-kira soundtracknya Soundtracknya. Okay. yang mencerminkan Iskandar lebih dekat sekarang. Only shine of a thousand spotlights. Gitu. Lagi terus dong. That's Ini it. kan Belum warm up suara hari ini. bagian dari apa yang berlangsung di 30-an ini kan Iskandar mungkin sudah istilahnya make your mark in the world ya. Sudah mulai konser itu sejak usia berapa? Setelah kuliah. Setelah kuliah. Yeah. Your first international tour itu kemana dan kapan? 25, umur Yeah, 25. I mean, aku sudah mulai main konser publik Yeah. Umur 7. Yeah. Tapi yang masuk ke kancah ya, global. Mungkin, usia 25 mulai touring di Jerman, di Eropa, dan terus setelah itu Asia, Indonesia, China. Sekarang mulai Amerika juga, nanti bulan September. Iya. Jadi udah kemana-mana. Yeah. Nah, cerita sedikit mengenai kenapa lagu itu tadi yang Oh, dipilih. itu Ini ada- lagu Never Enough. Yes. Sangat cocok karena, ya kenapa ya? Mungkin karakter saya juga Never enough. Always cari lebih dan cari juga di dalam saya diri sendiri apa yang bisa memperbaiki, hal apa bisa. Aku seorang analitis sekali. Ya, saya, Contohnya? Ya, saya setelah setiap konser saya melihat video dan kasih analisis dengan masalah, dengan hal yang sudah baik, dan apa yang bisa memperbaiki. Apa biasanya perasaan melihat itu? Oh, itu detail, sangat detail. Tapi menurut saya penonton punya perasaan kalau artis sangat detail dan sangat kasih cinta kepada detail. Karena itu berarti,
artis masih care dengan kualitas. Saya Ya. perfectionist, selalu Yes, ingin memperbaiki yes, diri yeah. sendiri. Tapi kan sekarang ini sudah usia 30-an, sudah lebih dewasa. Dewasa, ya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu apa yang sudah kira-kira sudah mulai terjawab dan mungkin agak berbeda interpretasinya dengan ketika umur 20 dengan Oke. mengenai kenapa saya ada di sini. Oke. What's my purpose? Itu apa? Yang I mean, waktu saya umur 20, saya sangat rebellious. Saya ingin berubah semua hal, kasih ritme lain, ritme unik. Sekarang nggak lagi segitu, karena menurut saya harus ada aturan di dalam musik dan harus mengikut untuk bisa mencapaikan kebebasan. Dalam aturan. masih Einstein-nya masih harus ada. Masih ada. Kalau semua kacau, tidak bisa bebas. Itu kacauan tidak seni. Kalau mengikut aturan, langsung setelah itu bisa mencapai kebebasan. Hanya karena sudah belajar itu. So, sekarang mindset saya sudah berubah. Nggak ingin lagi rebellious terus, tapi saya Sudah accept menemukan dengan aturan the musik, path. dengan natural flow musik. Tapi relationship, hubungan dengan, karena apalagi bermain di depan orang ya, konser, bagaimana hubungan antara Iskandar dan audience? Okay. What is it that you feel you're giving them, and what is it that you are getting from the audience? Kalau saya main musik klasik, saya merasa seperti orang yang menjaga tradisi dan itu penting. Kalau saya main lagu saya sendiri original, lebih naked on stage. Okay. Semua penonton good bisa feeling? it's a good feeling. It's the best feeling in the world. Ditelanjangi. Yes. Semua orang bisa melihat ini siapa dan lebih personal, lebih otentik, lebih langsung, lebih direct. Saya masih suka main musik klasik untuk saya pribadi dan juga di konser mungkin di bagian pertama klasik, di bagian kedua lagu-lagu original. Kombinasi itu sangat menarik dan unik menurut saya, and I like to keep going. And you enjoy playing both. Ya, both. Ya. Saat berkarya, menciptakan sesuatu yang baru, biasanya apa pencetusnya? You have a muse coming, okay Iskandar, this Itu needs to pertanyaan come. susah sekali. Karena saya sudah ada pengalaman songwriters block. Karena untuk bisa mencipta lagu harus sedih sebenarnya, atau harus ada masalah, ya. Kalau bahagia terus, nggak ada lagu. So sejak 1 tahun aku terlalu bahagia sebenarnya dan nggak bisa mencipta lagu baru. Dan satu malam saya duduk di piano karena saya suka mencipta di piano. Saya butuh harmoni, hanya melodi nggak bisa terinspirasi. Saya duduk di piano, kok nggak cipta lagu baru? Sudah 1 tahun. Terus saya mulai tanya dengan pertanyaan tinggi dan lihat ke dalam. Pasti ada pertanyaan, pasti ada hal yang kenapa. Terus bisa. Baru keluar. Baru keluar lagi, ya. So that means bisa mencapai state itu dengan konsep artificial juga. Bukan harus heartbroken langsung bisa mencipta Tapi lagu. pernah ada ketika heartbroken, apa coba dong. lagu yang keluar? Boleh dong sedikit ingin tahu. ketika Sebagai contoh Iskandar- saya mencipta lagu untuk ayah saya, Papa. Ya. Karena ayah saya meninggal tahun 2016. Dan juga dia balik ke Indonesia waktu saya masih umur 3 atau 4. Karena dia tidak bisa hidup di Jerman. Dia sangat rindu Indonesia. Dan ibu saya tidak ingin hidup di Indonesia. karena dia orang Cina Medan dengan latar belakang Tiongkok. Dan dia lebih suka hidup di Jerman. Nah itu waktu sangat susah untuk saya karena saya kangen dengan ayah, dia tidak lagi ada, dia juga kangen saya sekali, tapi tidak bisa hidup di sini. Ya saya mencipta lagu dengan tema itu.
Papa pasti bangga sama Iskandar. Iya, saya berharap kalau dia bisa dengar. Tada, ini apa? Angklung. Waduh, angklung, yeay. Nice. Bisa main angklung kan? Belum, tapi Sudah sudah pernah berkolab. Sudah Ya, berkolaborasi? di Jogja. Ya. Indonesia ini mengalir di darah seorang Iskandar Wijaya. Ini antara begitu banyak ada tadi Arabnya, ada Chinese-nya, ada Irannya, ada juga, Iran, ada Arab, Jermannya, ya, tentu saja. Oke. Balkan, Spanyol. Bahkan Spanyol, tapi sekarang kita fokus ke Indonesia. Oke. Kita main game sebentar, Ya. supaya nggak terlalu Ya. ini serius. Tebak alat musik Indonesia. Oke. Tada, ini apa? Angklung. Waduh, angklung, yeay. Nice. Bisa main angklung kan? Belum, tapi Sudah sudah pernah berkolab. Sudah Ya, berkolaborasi? di Jogja. Ya. Iya, Ya. ini menurut Iskandar ini suara angklung itu seperti apa? Menurut saya alat musik Indonesia sangat spiritual karena semua alat musik Indonesia digunakan di seremoni spiritual dan seperti gamelan juga langsung kalau mulai gamelan berubah state of spirituality. Dari kecil cukup familiar dengan alat-alat belum musik ini? belum Itu belum usia Itu berapa? Baru saya belajar lagu-lagu Indonesia, saya tahu lagu-lagu Indonesia dan saya cinta lagu-lagu Indonesia baru itu. Apa yang dirasakan ketika mendengarkan untuk pertama kali? Karena ini kan sebenarnya Menurut saya orang Indonesia sangat melankolis di dalam bagian musik dan juga sangat ekspresif. Ya, itu sangat berbeda daripada orang Jerman. Orang Jerman tidak ingin kelihatan, oh aku sedih, mungkin menjaga perasaan, tidak terlalu buka. Kalau orang Indonesia sangat buka, Melankolis, ya bisa melihat langsung. Oh, dan sangat melodis juga. Karya Indonesia sangat melodis. Ada kecintaan yang indah dengan melodi. Ya. tapi kan lebih organik ya. Maksudnya kalau classical music kan ada Ya, notnya betul. seperti ini, Ya, ada organik ya. bisa bilang ya, gitu ya, organik, melodis, melankolis. Ya. Oke, ini satu lagi apa? Aku nggak tahu namanya, tapi looks nice. Oke, saya ini saya contekan ini di sini ya. Sasando. Oh, Sasando, ya sudah pernah Ini collab dari actually. NTT. Sudah pernah di collab. Keraton Jogja sudah. Oke, Ya. mungkin next time. Sasando. Dan ini juga kalau kita lihat kan musik Indonesia selalu dari bahan-bahannya sangat natural ya. Dari Ya, bambu kayu, ya. Kayu, bambu. bambu. Nice. Dan mungkin terakhir Itu apa ya, kayak biola arhu ya, arhu. mirip-mirip dengan yang dikepit. di ini Chinese. Namanya tehian. Tehian. Tehian ini dari alat musik gesek ini Ya, dari string instruments ya. Betawi kalau nggak salah. Tapi teknis mirip biola dan cello ya. Oke, satu lagi games karena ini ada yang menarik ya. Iya. Ini agak mirip-mirip kepiting. Oh, Om Idris Sardi. Iya, kenal Saya kan? pernah ketemu main? dia datang sebelum meninggal. Mungkin 1 tahun sebelum dia meninggal, dia datang ke konser saya. Wow. Ya, aku merasa dihormati Tahun sekali. berapa waktu itu? Tahun berapa itu ya? Mungkin 2012 atau... Tapi luar biasa ya. Ya, 12. Dan saya waktu saya kecil saya pernah dengar album dia, lagu Melati dari Jayagiri. Sangat indah dan dia memiliki suara unik dan individual. Sangat vibrato, sangat glissandi, sangat melankolis juga. Ya. Glissandi seperti apa? Ini. Ya, Melati dari Jayagiri. Lagu favorit Idris Sardi. Wow. Biasanya kalau
mempelajari satu lagu itu butuh berapa lama waktu? Itu tergantung lagu. Kalau misalnya kan lagu-lagu Indonesia lagu-lagu kan agak-agak Indonesia simple, mungkin kan? satu hari. Satu hari. Ya. Dan perlu pakai note juga atau? Nggak perlu. Kalau hanya saya bagi- bisa dengar, kalau ada partitur score juga boleh, tapi kalau hanya dari kuping saja juga bisa. You have perfect pitch? Perfect pitch. Ya. Oke. Ini terakhir. F. Ini diajarin juga waktu dulu. Is G. Oh. Ini bagian C dari major. pendidikan waktu di Jerman. Itu natural. Kalau perfect pitch, it's born. Oke. Nggak bisa belajar itu. Ya. Jadi waktu kecil. Kalau relative pitch bisa belajar. Relative pitch berarti, oke, I know lagu nada A dan aku bisa kalkulasi ke nada F gitu. Jadi waktu baby pasti nangisnya juga pakai perfect pitch. Terakhir. Oh, Udin Wijaya, kakek saya. Oke, Ya. bisa nggak cerita sedikit apa yang Iskandar ketahui mengenai Udin Wijaya, musisi terkenal nih di era Presiden Soekarno, Iya. Orde Lama. Udin Apa Wijaya cerita? itu seorang otodidak di dalam musik, tidak pernah pendidikan formal di dalam musik, cuman hanya belajar piano sendiri dan di bagian kedua di dalam hidup dia mulai mencipta lagu-lagu spiritual atau lagu Buddhis. Dan juga dia menjadi konduktor di Presidential Palace untuk Bung Karno. And ya, musik dia sangat terkenal khusus di orang latar belakang Tionghoa di Indonesia. Iskandar pernah ketemu atau udah? Ya, pernah. Umur berapa? Waktu itu kesannya seperti apa? Sering sekali ibu saya setiap tahun ke Indonesia, balik ke Indonesia untuk bisa ketemu kakek. Dan ya, saya sudah pernah main untuk dia dan dia suka nyanyi dengan vibrato besar. Gitu. Sangat semangat kalau mendengar musik langsung naik chest gitu. Wow. Oke, mungkin terakhir, kenapa baru-baru ini berkecimpung dengan musik Indonesia, lagu-lagu Indonesia? Kenapa ya? Apa yang membuat Iskandar tiba-tiba begitu lama di barat, akhirnya matanya memandang ke timur dan perasaannya ketika menemukan Saya itu? hanya ingin mengetahui dengan latar belakang darah dan juga akar saya, karena saya lahir di Jerman, saya belajar semua dengan kepada musik dari Jerman, tapi sering saya merasa nggak cocok saya 100%. Tapi waktu kecil merasa 100% Jerman dong waktu sekolah? Enggak juga. Enggak 100%. Ada perbedaan, dan kalau saya di Indonesia juga enggak 100%. Tapi mungkin itu the missing puzzle untuk bisa menjadi artis komplit. Saya merasa mungkin suara saya sangat melankolis juga kalau saya main biola. Mungkin itu karena latar belakang saya Indonesia, dan saya ingin mencari kenapa ya suara itu sangat melankolis, sangat sedih. Dan kalau mencari kebenaran di balik seorang Iskandar, mungkin kita bisa tuangkan dalam musik. Oh, musik lagi. Saya mau Iskandar, ini banyak permintaan deh, tapi ini kebetulan karena kita juga semua sangat menikmati. Siapa sih yang nggak cinta musik ya? Musik itu kan bahasa universal. Orang kita tidak harus 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapi kalau mendengar musik, di situ ada semua emosi, ada bahagia, ada kesedihan, ada melankoli. Mungkin di situ kita juga bisa mengintip siapa sih Iskandar di balik musik itu semua. Kita pindah ke tempat lain Boleh. supaya bisa perform lebih keluar ininya ya. Tetaplah bersama Ya. Insight with Desi Anwar. Kita akan segera kembali.
Luar biasa. Thank you, terima kasih Wah, my own private concert sama Iskandar Wijaya. Luar biasa. Thank you Ini so much. salah satu dari karya, Ya, betul. hasil ciptaan. Ya. Bisa cerita sedikit mengenai musik Itu, ini, kapan, bicara kenapa? tentang the pain of spreading your own wings. Oke. Gimana bahasa Indonesia ya? Untuk melebarkan Meluap, sayap. Tapi sayap, bukannya ini harus ada. It's the pain of developing your own independence. Okay. Yeah, of soaring high. Yeah. Jadi ada rasa. Because everything that is new first is Sakit, a battle. Yeah. Yeah. Tapi kan ada kebebasan yang Ada juga, didapatkan. ya, di bagian terakhir. When I fly. Yeah. Jadi ini your next evolution ya. Jadi Ya. evolusi dari Iskandar Wijaya berikutnya. Tadi kita sudah melihat dari masa kecil sampai kegalauan ketika remaja sampai akhirnya dewasa dan sekarang ini sudah mungkin diambang jenjang kedewasaan berikutnya. Jadi Iskandar ke depan banyak rencana dan masih akan terus datang ke Indonesia. Masih. Rencana baru ada Iskandar The Show. Itu akan jadi di Ciputra Artpreneur nanti bulan Mei. Ada klasik di bagian pertama, ada lagu-lagu original, ada beberapa penari and very good co-musicians that aku akan diundang. Oke. Ya. Tapi Iskandar kita kan sudah inilah ada evolusi. Tapi dari segi musik kira-kira masih akan ada evolusi berikutnya. Pasti ada. Dan saya nggak bisa bilang cara mana yang saya akan pilih. Tapi so far, I think I will stay on that route of keeping the classical tradition but innovating it in my own way. Kalau misalnya saya tanyakan nasi atau roti, nasi goreng Susah banget. atau roti bakar? Kalau aku pilih nasi merah atau roti whole wheat. Dua-duanya. Ini pertanyaan menurut saya agak obvious. Biola atau piano? Biola. Iya biola lah. Oke. Tapi ini yang terakhir ini. Rendang atau currywurst? Rendang pasti. Wah, akhirnya rendang. Makanan paling favorit. Oke, sekarang terlalu banyak sosis di Jerman. mungkin yang terakhir karena pasti anak-anak muda sekarang ingin mengikuti jejak seorang musisi yang bisa dikatakan bertaraf internasional. Apa sih kuncinya, mungkin kunci. tips and triksnya, dan juga mungkin artis sukses di mata seorang Iskandar Wijaya yang dulu sering dimarahin oleh Profesor Jerman. 1, 2, 3, ayo belajar 8 jam main biola. Ya, apa ya kunci sukses? Atau tips and tricks? Mungkin menurut saya cari cara yang benar, kerja keras dengan cara benar, bukan hanya kerja keras. Pasti kalau bermimpi terus itu kurang ya. Mimpi tanpa kerja. Mimpi itu kurang. Mimpi itu awal, dari awal harus ada mimpi. Terus kedua kerja keras, tapi kerja keras dengan cara yang benar. Terus bikin rencana dulu. Apa ingin mencapai? Terus bikin rencana untuk bisa mencapai hasilnya. Bukan langsung kerja. Stop dulu, pikir dulu, cari cara individual, bukan copy orang lain, bukan ingin menjadi kayak aku atau kayak Desi. Look for your own way, itu aja. Oke. Dan tidak ada jalan pintas ya? Ya, tidak ada. Wow, luar biasa. Kita banyak sekali belajar, Iskandar. Terima kasih banyak. Sukses Thank you. dalam perjalanan kehidupannya dan tentu saja kita juga ingin melihat Iskandar sukses dan next concert yang besar. Bulan Mei ada konser acara Iskandar The Show di Ciputra Artpreneur Jakarta. Oke, sekali lagi Iskandar, terima kasih. Mungkin ada nggak satu lagu yang sekarang bisa diciptakan on the spot untuk menutup perbincangan ini? Bisa. Mainkan sesuatu on the spot, improvise something untuk program kita Insight with Desi Anwar. Improvise.
Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih pada Iskandar Wijaya. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye. Take it away.